Kebaikan adalah pintu gerbang kehancuran. Apakah kebaikan itu hanya topeng dari kekuasaan? Bayangkan, kamu adalah pahlawan yang dilatih untuk melindungi dunia, tapi suatu hari, kamu sadar dunia yang kamu lindungi justru dibangun di atas kebohongan. Masihkah kamu bertarung demi kebaikan atau mulai menciptakan kebenaran versimu sendiri dengan kekuatan yang bisa menghancurkan dunia? Yuzong dilahirkan sebagai reinkarnasi naga hitam, kekuatan destruktif yang sangat ditakuti, tapi sejak kecil ia diajarkan untuk menjadi pahlawan. Baxia, kakak seperguruannya, percaya bahwa kekuatan bukanlah segalanya, namun jiwa yang kuatlah yang lebih penting. Tapi seiring waktu, Yuzong mulai bertanya, mengapa manusia begitu lemah? Mengapa mereka terus menunggu untuk diselamatkan? Yuzong mengalami krisis identitas eksistensial. Apakah ia bisa menciptakan jalan hidupnya sendiri atau akan terus dikekang oleh takdir sebagai naga terkutuk? Ia memasuki Forbidden Area dan menantang Baxia, kakak sekaligus gurunya sendiri. Dalam kekalahan dan keterpurukan, ia diselamatkan oleh Wan-Wan, gadis polos yang tidak tahu siapa dia sebenarnya. Sisi lembut dalam diri Yuzong mulai muncul, tapi di saat bersamaan, suara naga hitam dalam dirinya semakin kuat. Dalam pandangan Jung, ini adalah konflik antara kesadaran diri dan bayangan diri. Yuzong bukan hanya bertarung dengan dunia luar, tapi juga melawan dirinya sendiri. Ia menyegel sebagian jiwanya ke dalam Dragon Orb dan memberikannya kepada Wan-Wan. Di pertempuran akhir melawan Lie, cahaya dari orb menyelamatkannya. Tapi itu semua sudah direncanakan oleh Yuzong sejak awal, bahwa dia tahu Wan-Wan akan mencarinya. Dia tahu Wan-Wan akan datang, dan dia tahu dia akan memegang kunci untuk menyelamatkannya. Pertanyaan moral, apakah tindakan Yuzong masih bisa disebut sebagai kebaikan? Atau dia hanya memanipulasi kepolosan demi ambisinya? Menurut Jean Paul Sartre, kebebasan adalah kutukan. Dalam psikologi trauma, ini disebut sebagai counter dependence, seseorang yang membangun kembali dirinya dengan menolak semua nilai lama, bahkan jika itu merusaknya lebih jauh. Yuzong menolak nilai-nilai naga putih, nilai lama para pelindung. Tapi, apakah yang ia bangun benar-benar kebebasan atau hanya bentuk baru dari perbudakan batin? Yuzong akhirnya menang, tapi dengan harga yang tidak diketahui dunia. Apakah ia benar-benar pahlawan yang jatuh atau monster yang sadar, atau justru malah keduanya? Dalam dunia yang penuh abu-abu, kita seringkali menilai seseorang dari hasil akhirnya. Tapi, pertanyaan yang lebih dalam adalah, apa saja yang sudah mereka korbankan untuk bisa sampai ke sana? Aku akan mengkhianati dunia daripada membiarkanku dikhianati olehnya.